Saya tidak bosan-bosan ingatkan kepada kita semua, baik mahasiswa yang ada di sini, para dosen yang ada di sini, maupun para mahasiswa PSJJ yang mengikuti via Zoom. Tolong perhatikan baik-baik bahwa STT RAI ini didirikan terutama untuk menjangkau daerah-daerah di pedesaan. Dan itu sudah terus-menerus saya ingatkan kepada kita bahwa sebanyak kurang lebih 80-an ribu desa itu ada di Indonesia. Dan itulah sebabnya kita perlu banyak berdoa dan banyak bergumul supaya perekrutan mahasiswa setiap tahun itu jumlahnya kita tambahkan. Kita tidak bisa bermimpi untuk Indonesia ini panci-panci Injil itu berkibar. Tidak bisa punya mimpi itu kalau kita tidak punya hamba Tuhan yang cukup. Nah, ini banyak sekali STT di Indonesia, tanpa bermaksud untuk mengkritik, yang terlalu ekstrim, menekankan kualitas sedemikian rupa sehingga bahkan satu tahun ajaran itu hanya terima 5-10 orang. Ini Indonesia ini 13.000 lebih pulau. Kalau kamu satu tahun hanya terima 5 orang, itu pekerjaan apa? Itu pekerjaan apa? Nah, STT RAI Batam, terserah kamu mau bicara apa tentang STT RAI Batam. Saya akan terima banyak orang setiap pembukaan, setiap tahun ajaran. Kita sekarang dengan mempertimbangkan, dan ini yang di PSJJ dengarkan baik-baik, supaya kamu juga banyak berdoa. Banyak berdoa untuk program ini. Kita tidak bisa main-main dengan pekabaran Injil. Dengan mempertimbangkan daya tampung yang sekarang ada, itu minimal setiap semester, setiap tahun ajaran, itu kita terima 50 orang, itu minimal. Tahun lalu itu kita bahkan sampai 64 ya. Tahun ini kita minimal 50 orang. Dan bukan hanya itu, kita akan meneruskan program PSJJ. Tadinya saya pikir program PSJJ itu hanya program untuk masa pandemi ya, pada saat COVID. Program itu kita mulai ketika COVID sedang melanda dunia. Tapi akan kita teruskan. Semester ini kita akan buka program PSJJ. Dan kita akan memulai itu angkatan yang baru minimal kalau ada 25 orang. Jadi bagi saudara yang PSJJ, para mahasiswa PSJJ, tolong bantu untuk menyebarluaskan informasi ini. Supaya kalau kita ada 25 orang, maka semester depan kita akan mulai angkatan yang baru. Intinya begini saudara, kualitas itu penting, sangat penting. Tapi kuantitas juga jangan lupa. Karena dari statistik yang ada, dari 80-an ribu desa yang belum terjangkau, itu yang kira-kira baru terjangkau itu 16.000, kira-kira. Artinya masih ada 66.000 desa yang Injil belum di sana, gereja belum berdiri di sana. Kamu mau tunggu sampai tahun berapa, triliun berapa baru Indonesia bisa dengar Injil? Kalau kerja pekerjaan Tuhan itu takut-takut. Saya waktu bicara tentang visi ini dengan seseorang, saya tidak mau sebutkan namanya. Orang itu bilang kamu gila. Saya bilang memang diperlukan orang gila untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Jadi kalau kamu bilang saya gila silakan, buka mulutmu sesuka hati. Tapi saya akan kerjakan ini. Dan saya tidak mau diintimidasi dengan kesulitan, kesukaran, keterbatasan yang sekarang. Kalau kamu mau ambil bagian, ambil bagian. Kalau tidak mau ambil bagian, shut up, diam, jangan ngomong. Karena saya tidak kerja untuk kemuliaan saya, untuk kebesaran diri saya, tapi untuk Injil Tuhan Yesus Kristus, untuk kehormatan Allah Tritunggal di Indonesia ini. Saya sudah bilang kepada saudara, Indonesia ini punya sejarah yang unik. Tuhan pernah izinkan Hindu itu menjadi mayoritas, Buddha pernah diizinkan menjadi mayoritas, sekarang hijau menjadi mayoritas. Pertanyaan, kenapa salib Tuhan Yesus belum menjadi mayoritas? Karena para hamba Tuhan itu pengecut, tidak punya mimpi, tidak punya visi yang besar. Mereka pikir, oh kami tidak punya uang, tidak punya tenaga. Yang ciptakan dunia ini siapa? Yang ciptakan dunia ini Tuhan Yesus.
Masa misi untuk Tuhan Yesus, kok kamu mikir soal uang? Kamu yang dengar ini, bakar hatimu untuk Injil Tuhan Yesus. Kalau hatimu tidak terbakar untuk Injil Tuhan Yesus, jangan-jangan kamu bukan orang Kristen. Jangan tidur bermalam-malam kalau kamu tidak pikir tentang bagaimana Injil diberitakan. Jangan tidur bermalam-malam kalau kamu tidak pikir tentang bagaimana pekerjaan Tuhan harus semakin meluas, harus semakin meluas. Kerajaan Allah di Indonesia harus menjadi semakin besar. Dan nanti lihat Tuhan akan kirim sesuai dengan kebutuhan. Saya kasih tahu kepada saudara-saudara, dan ini anak-anak muda, kamu akan jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi penginjil, jadi tokoh masyarakat. Dengar, pekerjaan Tuhan tidak sama dengan bisnis. Kalau kamu bisnis, kamu harus hitung dulu, kamu punya uang berapa, punya modal berapa, kira-kira kamu bisa dapat pinjaman berapa, prospek keuntungannya berapa, ruginya bagaimana, dan lain sebagainya. Pekerjaan Tuhan tidak begitu. Pekerjaan Tuhan dimulai dari lutut, dimulai dari air mata, dimulai dari dompet yang kosong, tapi iman yang penuh. Itu pekerjaan Tuhan. Kalau kamu tunggu semua tersedia, itu kamu sedang berbisnis. Kamu tidak kerja pekerjaan Tuhan. Murid-murid saya, dengar ya, kamu tamat dari sini, kerjakan yang lebih besar dari yang saya kerjakan di sini. Buka sekolah yang besar, bangun gereja yang besar, buka pelayanan yang besar. Jangan takut minta kepada Tuhan. Goyang pintu surga. Tuhan, saya mau kerja pekerjaan yang besar. Itu murid STT Rai. Jangan takut punya visi yang besar. Karena Tuhan menciptakan dunia ini hanya dengan berfirman. Dan semuanya jadi. Jangan takut kesulitan. Jangan takut kekurangan. Kemarin saya bicara dengan salah satu alumni setia. Dia bilang begini, rumus dalam pelayanan itu sebenarnya hanya satu. Singkat, palingan susah. Ya, sederhana sekali. Palingan susah, that's it. Tidak ada yang lebih dari itu lagi. Palingan susah. Masa kamu takut susah? Dengar ya, para murid di STT Rai ini, jangan takut susah, jangan takut menderita. Karena itu semua tidak sia-sia di mata Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus punya semangat seperti itu. Itu Raja Wali. Itu aras tamar. Sudah tahu? Aras itu pohon aras itu pohon yang digunakan di bait suci. Yang berguna untuk pelayanan di bait suci. Kemudian pohon tamar itu, kata bahasa lainnya apa? Pohon korma. Di padang pasir itu, kalau musafir itu lihat pohon korma, dia senang karena pasti ada oase di situ dan burung-burung ada di situ, menjadi tempat berlindung, tempat di mana ada mata air. Dia bisa tumbuh di tempat yang gersang, padang pasir yang paling gersang. Pohon tamar itu tumbuh di situ, pohon korma itu tumbuh di situ. Kamu bukan hanya perlu jadi Raja Wali, kamu harus jadi pohon aras, harus jadi pohon tamar. Itu sebabnya nama kita Raja Wali Aras Tamar. Dan Indonesia di belakang, artinya kita akan merebut Indonesia dari cengkraman iblis. Persembahkan itu kepada Tuhan Yesus. Itu murid STT Rai Batam. Itu dosen STT Rai Batam. Semua yang ada tergabung di STT Rai Batam harus punya semangat itu. Semangat Injil, semangat misi. Hidup untuk Tuhan, hidup untuk pekerjaan Tuhan, hidup untuk gereja, mencintai jemaat. Jadi kita tidak akan diintimidasi oleh kesulitannya. Sekarang itu sangat sulit. Saya tidak ngomong begitu, kemudian saudara pikir, oh ini pasti semuanya. No, saya ngomong begitu, kemudian selesai dari sini saya akan berlutut dan menangis dan menggoyang pintu surga. Saudara juga harus begitu. Kita akan terima jauh lebih banyak orang. Karena kunjungan-kunjungan ke daerah itu terus membakar hati saya. Ini gereja kosong, ini pos kosong, tidak ada hamba Tuhan. Orang datang sebentar kabur, tidak bertahan di situ. Tugas kamu untuk mengisi itu semua nanti. Banjiri Indonesia ini, desa-desa di Indonesia ini dengan para murid dari Rai, alumni dari Rai. Kita banjiri Indonesia dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Harus. Hanya dengan cara itu kita bisa merebut Indonesia untuk Injil Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan cara itu. Kalau kamu hanya rekrut 5 orang dengan alasan supaya berkualitas, pret. Ini 82.000, kapan dijangkau dengan Injil? Tidak apa-apa kita makannya kurang, tidak apa-apa baju kita tidak ganti, tidak apa-apa. Asalkan Injil Tuhan bisa disebarluaskan.
Sekarang kita bersyukur kita masih makan 3 kali satu hari kan? Nanti ada saatnya mungkin Tuhan izinkan hanya 1 kali satu hari. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu hamba Tuhan. Jadi tidak boleh, tidak usah pakai standar dunia ini. Demi kualitas, maka kami saring sesaring-saringnya. Yang kami terima 3 orang, 5 orang, 10 orang. Pekerjaan Tuhan tidak dikerjakan oleh orang yang sempurna. Orang yang punya banyak kelemahan, tapi punya hati untuk Tuhan. Tuhan akan ajar dia, Tuhan akan bentuk dia. Apa yang masih kurang di sini Tuhan tambahkan. Saudara tahu teman-teman kalian yang di lapangan, dulu mereka di sini tuh, yang sekarang lagi, dulu mereka di sini tuh banyak yang pecicilan kan, kayak anak kecil, gelonjat-gelonjat. Sekarang kalau kamu ketemu mereka di sana, sudah seperti ibu gembala, ngomong pun dengan penuh wibawa. Apa yang kurang di sini, Tuhan bikin jadi berlimpah ketika ada di lapangan. Yang kamu pikir kamu tidak bisa kerjakan, di lapangan Tuhan bikin kamu bisa kerjakan. Itu orang Raja Wali Aras Tamar Indonesia. Jadi jangan patah semangat, jangan minder, tetap belajar yang baik, belajar sungguh-sungguh, termasuk yang di PSJJ ya. Kalau kamu tidak mencintai pelayanan di desa, cepat check out dari STT Rai. Check out. Yang bergabung dengan STT Rai harus punya hati, punya jiwa, punya kecintaan untuk orang-orang di desa, di pedalaman. Kalau kamu mau mencintai tempat lain silakan. Kita tidak bilang itu salah, tapi segera check out. Ya. Dan karena itu saudara-saudara, karena visi yang sangat besar itu, kita perlu untuk memperluas sarana dan prasarana. Saya ketemu beberapa orang, mereka bilang, Pak, kenapa rally? Saya bilang pertama, karena itu tuntutan pemerintah. Kamu tidak bisa menjalankan perguruan tinggi kalau kebutuhan ruangannya tidak terpenuhi, kelasnya tidak terpenuhi, kantornya tidak memenuhi standar, dan lain sebagainya. Jadi itu harus. Itu memang tuntutan pemerintah. Dan yang kedua, setiap tahun kita terima banyak orang. Itu saatnya harus renovasi terus. Karena orangnya mau kamu taruh tinggal di mana. Memang tidak apa-apa juga kalau tinggal di bawah pohon seperti Tuhan Yesus. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Tapi ini kan kita sudah di 2024. Bukan di abad pertama lagi. Yang jalan GL. Jadi harus renovasi. Intinya begini. Kalau kamu mau dukung, dukung. Kalau kamu mau bantu, bantu. Kalau tidak, shut up. Karena visi ini itu tidak membakar hati saya karena untuk diri saya sendiri. Visi ini membakar hati saya karena Tuhan Yesus tidak boleh mati sia-sia 2000 tahun yang lalu. Harus banyak anak-anak direkrut. Banyak orang bilang begini, kenapa harus dari desa Pak? Rekrut dari desa. Jawaban saya adalah karena kamu yang di kota tidak mau pergi ke desa. Itu sebabnya saya rekrut dari desa. Karena mereka orang desa, seperti saya orang desa, orang kampung, saya tidak ada masalah pergi ke desa. Dan kita rekrut yang tidak mampu, supaya kita upgrade mereka, pengetahuan, pendidikan, dan lain sebagainya, karakter, spiritualitas. Kemudian kita utus dan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa di lapangan. Nah, dan karena itu juga saudara-saudara, kemarin saya sudah bicara dengan para waket. Ini 2 tahun, 3 tahun lagi, semua jumlah ruangan yang 6 ruko ini tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Kalau dengan strategi perekrutan seperti saat tadi, itu tidak akan cukup. Karena minimal 2 tahun lagi, minimal di kampus ini ada 400 orang setiap hari. Itu minimal, itu hanya mahasiswa. Belum yang praktek, belum yang alumni, belum para dosen. Itulah sebabnya Tuhan pimpin untuk kita sudah lihat satu lahan di Punggur, dan itu betul-betul di atas gunung ya. Itu cocok untuk Raja Wali. Tadi Ibu Grace bilang itu tempatnya di atas gunung kan? Betul. Raja Wali memang tempatnya di gunung. Raja Wali tidak main sampan. Raja Wali ada di atas batu karang, ada di atas puncak bukit, ada di atas puncak di langit sana. Kita harus cari tempat yang tinggi karena sesuai dengan nama kita, Raja Wali. Nah, karena itu yang lututnya masih ori, tolong untuk bikin jadi hitam. Semua harus berlutut. Ya, mahasiswa STT Rai, semua harus berlutut. 1, 2, 3, harus berlutut. Ya, kita berlutut untuk kita bisa beli tanah itu.
Uangnya dari mana? Dari Tuhan Yesus. Makanya goyang pintu surga mulai dari sekarang. Karena saya, kalau kalian lihat yang saya tulis, saya ingin rekrut bahkan ribuan orang. Ribuan orang. Karena hanya dengan banyak orang, banyak tempat itu bisa terisi. Tidak bisa 2 orang, 5 orang, 10 orang. Jangan ajarin saya tentang kualitas. Saya ini nenek moyangnya kualitas. Kalau kamu lihat laptop saya tuh lebih ratusan ribu buku ada di situ, dan kerjaan saya tiap hari itu baca buku. Jadi jangan ngajarin saya tentang kualitas. Tapi saya tahu kamu mau bina 5 orang seperti Einstein atau Kepler atau Galileo, tetap dia tidak bisa jangkau 80 ribu. Tetap tidak bisa. Harus banyak orang. Dan ada banyak pemuda-pemudi Kristen di Indonesia yang kalau kita ajar mereka, panggil mereka, kita berdoa, Roh Kudus gerakan hati mereka untuk mereka serahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Doakan supaya dalam bulan Februari ini atau paling lambat bulan Maret kita sudah bisa ambil lahan itu, karena itu lahan yang dijual sangat murah. Khawatirnya nanti jatuh ke tangan orang lain, kita sulit lagi dapat lahan semacam itu. Dan itu kalaupun dapat bisa puluhan miliar itu. Karena itu 1 hektar lebih. Itu dia jual ke kita itu sangat murah sekali. Saya tidak usah sebut angkanya di sini, tapi sangat murah sekali. Jadi harus banyak berdoa ya. Ya, kalau selama ini berdoanya 3 kali 1 hari, tambah jadi 7 kali 1 hari. Ya, berdoa untuk lahan itu supaya kita bisa perluas asrama kita di sana. Kita bangun asrama yang lebih besar, ruang kelas dan lain sebagainya. Itu bisa jadi lahan pertanian juga. Kalian bisa tanam sayur, bisa bikin kolam ikan di situ. Itu karena 1 hektar lebih. Bisa bikin kolam ikan, tanam ini, tanam itu. Jadi dapur kita tidak usah beli sayur lagi atau beli lauk lagi setiap bulan. Itu akan sangat menolong sekali ya. Nanti kalau sudah ada tanda-tanda Tuhan menjawab, saya ajak kalian untuk kita sama-sama lihat ke sana. Ya. Nah, yang PSJJ nanti download aja fotonya. Ya, oke ya. Jadi berdoa, banyak berdoa untuk sarana prasarana, untuk visi misi yang tadi dan lain sebagainya. Berdoa supaya kita sehat, Tuhan terus berikan kita kekuatan, dan Tuhan terus jaga kita supaya jangan miring-miring, jangan bengkok-bengkok, jangan menyimpang-menyimpang ya. Yang suka ke kiri dan ke kanan tolong lurus kembali supaya jangan jadi masalah ya. Dan akhirnya terima kasih banyak buat partisipasi dari semua mahasiswa, dosen, staf yang ada di sini, maupun mahasiswa PSJJ, Pak Anton dan kawan-kawan, Ibu Mary, Pak Moses, Pak Rocky dan kawan-kawan di keluarga Iman Rasuli yang sangat luar biasa mendukung, membantu, mendoakan, bahkan tidak segan-segan untuk kapan saja kita butuh mereka membantu ya. Itu luar biasa sekali. Jadi orang-orang semacam ini seringkali di belakang layar, tapi itu kiprah dan andilnya itu sangat besar sekali. Jadi terima kasih banyak, termasuk juga terima kasih banyak kepada semua pihak yang mendoakan dan mendukung STT Rai Batam. Tolong untuk semakin memperkenalkan STT Rai Batam kepada sebanyak mungkin pihak, supaya ada banyak orang yang berdoa, ada banyak orang yang mendukung, dan kita bekerja dengan jauh lebih cepat. Kita tidak boleh lelet. Setan itu bahkan jauh lebih rajin menyebarkan ajaran sesat, menyebarkan dosa, menyebarkan kejahatan. Jadi kita hamba Tuhan tidak boleh lelet. Pekerjaan Tuhan itu harus punya program, punya visi, punya strategi dan terukur, dan jangan lelet, dan terus-menerus bersandar kepada Tuhan. Oke ya, orang-orang STT Rai Batam itu harus rajin berdoa, harus beriman, harus hidup taat kepada Tuhan, dan punya hati yang terus-menerus bergelora untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan di tempat-tempat di mana orang tidak mau ke sana. Ya, banyak berdoa ya.